namanya di sini. Kita akan ketemu sama Agil. Agil di mana ya posisinya ya? Bagus banget. Menyapa Kak Agil, selamat sore. Halo, selamat sore, Edo, Esa. Kita hadirnya Mas Agil lagi di mana Mas Agil? Saat ini saya berada di Jalan Lingkar Timur di Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, yang mana menjadi salah satu jalur mudik dari Jakarta yang akan menuju ke Wonogiri atau ke Jawa Timur, utamanya di Pacitan. Esa. Sukoharjo. Ini masuknya Pansela atau Pantura masih jalurnya, Agil? Bukan. Kalau di sini jalur kabupaten. Kalau Sukoharjo letaknya berada di sebelah selatan kota Solo, jadi lebih jauh dari Solo. Pantura maupun di Pantura, maupun Pansela ya. Baik. Ya. Ini dilihat-lihat cukup syahdu juga nih sore hari ini ya, berpayung-payung walaupun sendirian berpayung-payungnya nih ya. Baiklah kalau gitu Mas Agil, silahkan juga dengan laporan untuk arus mudik sore hari ini. Ya, untuk arus mudik di Kabupaten Sukoharjo sendiri, untuk hari ini masih belum ada lonjakan traffic kendaraan yang signifikan. Dari Kabupaten Sukoharjo sendiri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 29 besok. Namun di Kabupaten Sukoharjo di tengah arus mudik ini terjadi insiden yang cukup disayangkan, bahwasanya rombongan pemudik dari Jakarta yang hendak melakukan perjalanan mudik ke Kabupaten Sukoharjo maupun ke Wonogiri mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api yang tepat berada di belakang saya di jalur lingkar timur yang ada di Kelurahan Gayam, Kabupaten atau kecamatan di Kabupaten Sukoharjo ini. Satu mobil jenis Daihatsu Sigra tersebut tertemper oleh kereta api Batara Krishna pada hari Rabu tanggal 26 kemarin sekitar pukul 8:30. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang pemudik dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Edo. Jadi kan kabarnya yang kita dapat ada kelalaian gitu dari petugas penjaga pos kereta ini begitu. Bagaimana investigasi atau mungkin penyelidikan terkini terkait kasus ini? Ya, saat kejadian tersebut bahwasanya mobil berjalan dari arah timur ke barat, sementara kereta berjalan dari arah selatan dari stasiun Nguter menuju ke stasiun Sukoharjo Kota, sehingga arah kereta melaju dari selatan ke utara. Sesampainya di perlintasan pintu kereta api yang ada di belakang saya, saat kereta melintas, pintu tidak tertutup sehingga kendaraan pemudik melaju begitu saja dan tertemper oleh KA tersebut. Akibatnya mobil sempat terseret ke arah utara sekitar 20 meteran sebelum mobil jatuh ke parit. Dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari penyelidikan awal memang menyimpulkan adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh petugas palang pintu kereta api, bahwasanya saat kejadian kecelakaan tersebut palang pintu kereta api tidak tertutup dan tidak ada suara sirene. Baru setelah terjadinya kecelakaan, sirine dan palang kereta baru tertutup. Itu. Baik. Kemudian ya sekarang berarti investigasi masih terus dilanjutkan gitu ya. Tapi kemudian bagaimana dengan para korban? Apakah sudah dibawa untuk dikebumikan atau seperti apa, Mas? Ya, Bro, kami sampaikan bahwasanya rombongan pemudik yang berada di dalam satu mobil Sigra itu berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 keluarga, yaitu yang pertama keluarga Bapak Agus yang mana beliau mudik bersama istri dan 1 orang putrinya. Pak Agus ini sebagai pengemudi dari mobil Daihatsu Sigra tersebut, yang mana Pak Agus ini merupakan warga dari Jakarta yang hendak menuju ke Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dan di dalam mobil tersebut juga ada keluarga dari Pak Purwanto yang di dalam mobil tersebut itu juga mudik bersama istri dan kedua anaknya. Soalnya akibat kecelakaan tersebut keluarga dari Bapak Agus, baik Bapak Agus, Ibu Linda dan putrinya berinisial N meninggal dunia, dan 1 korban lagi merupakan
yang meninggal dunia adalah Bapak Purwanto. Sementara untuk korban selamat adalah istri dan kedua anak dari Bapak Purwanto. Untuk kondisi korban yang meninggal dunia, bahwasanya setelah dilakukan proses pemeriksaan otopsi dan sebagainya di Rumah Sakit RSUD IR Soekarno Soekarjo, mereka langsung dibawa ke rumah duka yang mana Bapak Purwanto sudah telah dikebumikan di kampung halamannya, yaitu di Desa Celet, Kecamatan Yuter, Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikebumikan kemarin, termasuk dengan 3 jenazah lainnya, yaitu keluarga Bapak Agus yang sudah dibawa ke daerah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dan sudah dimakamkan. Sementara untuk 3 korban luka-luka, yaitu istri dan kedua anaknya dari Bapak almarhum Purwanto, kondisinya hanya mengalami luka ringan dan kemarin bisa langsung dibawa pulang. Elsa. Baik. Bagaimana dengan petugas palang pintu keretanya, Mas? Apakah saat ini diamankan begitu? Karena saat ini juga belum ditetapkan sih sebenarnya status tersangka ya sejauh ini informasi yang kita terima. Tapi bagaimana Kelanjutan prosesnya kelanjutan ya. proses dari penyelidikan investigasi ini terhadap si petugas pos Palang kereta. kereta? Ya, pasca kejadian kecelakaan tersebut, petugas palang kereta tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan di Satlantas Polres Sukoharjo. Namun dari perkembangan terkini, unsur undang-undang lalu lintas tidak memenuhi sehingga petugas palang kereta tersebut dilimpahkan pemeriksaannya ke unit Reskrim Polres Sukoharjo. Selain itu, polisi juga sudah memintai keterangan 6 orang saksi yang mana terdiri dari satpam maupun warga sekitar atau kendaraan yang berada di belakang mobil korban untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Kemudian di wilayah Solo Raya, apakah ada titik penyeberangan kereta lain yang dianggap berbahaya atau menimbulkan potensi untuk berbahaya bagi pengendara, Mas Agil? Ya, untuk jalur pelintasan yang ada di belakang saya adalah kereta wisata Batara Krishna yang merupakan jalur dari stasiun Purwosari menuju ke Wonogiri, yang mana kereta Batara Krishna sendiri bukan maksud saya perlintasan di belakang saya bukan jalur perlintasan umum, namun hanya untuk kereta wisata yang ada 2 kali perjalanan, yaitu dari jam 6 pagi hingga pukul 1 siang yang melayani untuk perjalanan dari stasiun Purwosari Kota Solo hingga stasiun Wonogiri. Di sepanjang jalur perlintasan kereta api Batara Krishna masih terdapat sejumlah sebidang yang tidak ada palang pintu kereta, yang tentunya dari pihak kepolisian sendiri menghimbau agar masyarakat atau pemudik yang tengah melintasi di perlintasan kereta api, baik yang ada pintu perlintasan maupun tidak, tetap untuk mewaspadai saat melintasi atau berkendara. Ya. Bisa. Baik. Jadi berkaca atau belajar dari kasus ini, kejadian ini lebih diwaspadai lagi buat teman-teman pemudik yang melintasi perlintasan sebidang kereta gitu ya, untuk bisa lebih berhati-hati karena memang di Jawa sendiri banyak sekali perlintasan sebidang kereta api yang mestinya selalu jadi perhatian gitu ya, untuk jadi lebih waspada lagi ketika melintasinya. Apalagi mungkin juga excitement untuk segera sampai ke kampung halaman gitu ya, begitu tinggi, jadi banyak yang Mungkin ingin terburu-buru cepat-cepat gitu ya. terburu-buru Ya. gitu sampai ke kampung halaman. Mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya, dicek kembali gitu ya, nggak perlu buru-buru asal selamat. Dan tentunya juga Ya. kami mengucapkan turut berduka cita juga untuk korban pada kejadian ini, dan semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa. Mas Agil, terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.